Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini saya mau ajak saudara mendengarkan sebuah renungan dengan saya beri tema hidup untuk berbuah. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan di dalam Matius pasal 3 yang ke-8, hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatanmu. Kita sebagai orang percaya yang kita menyadari status kita sebagai anak Tuhan, sudahkah kita berbuah hari-hari ini? Karena pertobatan bukan hanya sekedar di lidah mulut bibir, tetapi harus memang disertai dengan buah. Dan buah itu hendaklah tetap. Seperti apakah kehidupan kekristenan yang Tuhan kehendaki? Mari membuka hati kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan saya ajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh amat bersyukur Tuhan, Engkau baik. Segenap hidup kami adalah milik-Mu. Biarlah kami hidup untuk berbuah, dan buah dalam hidup kami tetap, sehingga lewat hidup kami yang berbuah, orang sekeliling kami, sekitar kami, mereka bisa melihat, merasakan Tuhan Bapa yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengar firman Tuhan hari ini. Amin. Saya melanjutkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, saudara-saudara. Ya, kita lompat ayat yang ke-8 langsung. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya di sana tentang bagaimana berdoa yang benar. Kalau engkau dalam aku dan aku dalam engkau, maka ada sebuah janji, minta apa saja maka Bapa akan memberikan. Ini tema yang lain. Maka saudara-saudara, itu ayat ke-7. Ayat yang ke-8, Injil mencatat firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Apakah itu? Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, apalagi sekarang kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka kita juga berbuah-buah banyak, melakukan, menghidupi, menjalani, menunjukkan, memperagakan kehidupan Bapa kita, karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Saudara-saudara sekalian, di setiap pertemuan-pertemuan ibadah, ya, saudara pasti rutin, dan bahkan beberapa saudara yang mendengarkan renungan ini, ada yang sangat cinta ibadah, sangat rutin, bahkan hari-hari hidupnya terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Di dalam ibadah atau persekutuan kita, seringkali saudara-saudara kalau ibadah-ibadah seperti Sunday service, ada hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, menyampaikan renungan. Dan saya pun dalam kesempatan menyampaikan juga bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu baik. Tuhan itu pengampun. Tuhan itu adalah Bapa yang sangat setia. Tentu sebagai orang Kristen sering mendengarkan hal-hal, pernyataan-pernyataan ini dari hamba-hamba Tuhan, baik di khotbah, lewat radio, lewat YouTube, maupun lewat renungan-renungan, grup-grup WhatsApp, atau di mana saja diberitakan. Bahkan sekarang banyak anak Tuhan yang mewartakan Tuhan itu baik, Bapa yang baik. Apakah maksudnya, saudaraku, dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, amin. Karena memang sifat keilahiannya dan kasihnya itu sama sekali tidak dipengaruhi pada perbuatan kita, ya. Karena kasih Tuhan yang pertama-tama itu satu arah, Tuhan kepada manusia. Manusia dalam ketelanjangan, dalam kejahatan, dalam keberdosaan, Tuhan mengasihi. Dalam kutuk, dalam penyakit, di dalam kelemahan, Tuhan mengasihi. Jadi Tuhan mengasihi bukan karena siapa kita, bukan karena bagaimana kita, tetapi karena memang di dalam pribadi Tuhan adalah kasih.
Dan di dalam kasih itu selalu memberi, ya saudara-saudara, sehingga kita bisa dapat mengerti sekarang bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu aktif dan selalu bertindak, memberi, bergerak, dan tidak pasif. Saudara-saudara kasih Tuhan, kelimpahan-kelimpahan yang kita terima dari Tuhan Yesus setiap hari, baik itu berkat kesehatan, berkat bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan yang baik, berkat bagaimana keluarga kita sampai hari ini juga ada dalam kasih karunia Tuhan di dalam segala tantangan ilah zaman ini, di dalam setiap kita keinginan-keinginan yang keliru, di dalam kita bekerja di dalam banyak keinginan dan juga tentu dalam ketidaksempurnaan kita. Tetapi Tuhan itu baik. Sampai hari ini saudara-saudara, kita bisa merasakan dalam keluarga kita ada kasih Tuhan, ya, kelimpahan-kelimpahan di dalam juga berkat-berkat rohani. Ini semua menunjukkan karakter daripada kasih Tuhan sendiri. Amin. Artinya apa saudara-saudaraku? Setiap orang percaya, anak Tuhan, itu sudah memperoleh kasih karunia Tuhan yang nyata. Sebuah bukti tindakan di kayu salib yang nyata. Tuhan tidak sekedar berfirman, tetapi melakukan sebuah tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh merasakan dan kita berkata, Tuhan, aku sudah menerima kasih-Mu. Nah sekarang saudara-saudara, apabila kita sudah mengaku lewat lidah, mulut, bibir, percaya dalam hati telah menerima kasih karunia Tuhan, tentu saudara-saudara, di dalam diri kita akan lahir kebaikan, akan lahir tindakan kasih, akan lahir perbuatan-perbuatan daripada sifat-sifat Tuhan. Sebab saya percaya saudara-saudara, anak Tuhan mewarisi sifat Tuhan yang berlimpah dengan kasih. Saudara-saudara, saya percaya anak Tuhan mewarisi iman dan juga kebaikan Tuhan serta pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Karena Tuhan berkata, teruskanlah, beritakanlah kabar baik sampai ke ujung dunia sebelum kesudahan segala sesuatu. Saya percaya anak Tuhan bukan sekedar hanya berbuah saja, tetapi mereka dipenuhi oleh hadirat-Nya. Itulah sebabnya saudara-saudara, hari-hari ini saya mengajak semua saudara sekalian, mari kita lebih rendah hati menghampiri hadirat-Nya, agar kasih Tuhan senantiasa terus boleh melimpah, mengalir, memenuhi hati kita. Dan kita juga bisa memenuhi setiap orang-orang di sekeliling kita. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Ini adalah buah, dan orang bisa melihat sungguh-sungguh hidup kita berbuah, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Dari hadirat Tuhan kita terima kebaikan Tuhan, kita bisa mengalirkan kasih Tuhan tersebut kepada orang lain. Kita juga bisa berani berkata, ikutilah teladanku. Sebab apa? Kita sudah bisa menjadi teladan dalam perbuatan baik, saudara-saudara. Dan kita juga bisa berkata, supaya engkau memperhatikan hidupku di dalam kasih, di dalam pekerjaan-pekerjaanku yang baik. Karena di dalam kita ada kasih, ada kemurahan, ada roh daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Tuhan pernah berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Perbuatan yang baik itu juga adalah buah daripada pertobatan kita. Sebab kalau kita berkata kita sudah bertobat dan kita tidak baik, tetap menjadi orang yang jahat, tetap menjadi orang yang tidak bisa mengampuni, tetap menjadi orang yang judes, saudara-saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, itu engkau belum mengizinkan roh Tuhan memenuhi hidupmu. Karena ketika roh Tuhan memenuhi kehidupan manusia, siapapun dia, hidup mereka pasti ada progresif, berubah, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tutup dengan kalimat ini, saudara-saudara.
Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita dalam hal berbuat baik? Ya, dalam hal kerendahan hati kita. Kalau kita tegur, kita mau dengar-dengaran di dalam kasih kita. Sebab kehidupan anak Tuhan selalu mengalirkan kasih kepada sesama, sehingga mereka boleh menjadi sebuah cerita atau surat yang terbaca, dan mereka semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Itu artinya hidup kita membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus, karena hidup kita mencerminkan Bapa di surga. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam itulah Bapa kita dipermuliakan, karena kita berbuah banyak, dan dengan demikian orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Sola Fide, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.